Halo, apa kabar manusia yang baik dan tidak sombong? Semoga kalian sehat, entah itu sehat batin maupun sehat dompet. Di sini saya atau Aing akan melanjutkan cerita yang part 3-nya yang banyak liar dan memusingkan ceritanya ya. Tapi jangan lupa ya, jangan nonton doang nanti kena ajab. Mendingan kalian klik tombol subscribe dan like, komen juga ya. Oh iya, maaf yang kemarin komen kelamaan upload, ya maklumin saja ya. Editor guanya agak nge-lag ya, otaknya agak error. Terus Aing juga kalau upload suka kurulang-kuriling ke sekolah, jadi ngandelin wifi. Ya pemula sih, Aing curhat Aing. Tanpa banyak bicara, hayu atuh orang langsung ke ceritanya yang part 3. Setelah melihat foto itu, Mary pun menangis, entah kenapa dan bagaimana kejadiannya. Dan dia langsung bertanya kepada ibunya, siapa Pumiko itu? Dan ibunya tidak menjawab. Malah ngebang belarkeun atau melencengkan pertanyaan ya. Lanjut Mary yang mendatangi apartemen Yori. Tetapi Yori tidak ada. Di situ kakaknya juga mencari Yori. Mary pun ketemu Yori di tempat biasanya dan Mary mengajak Yori pulang. Lanjut ke sekolah, Mary menyapa Yori dan Yori mengajak Mary pulang bareng. Di perjalanan, Mary memperlihatkan foto Pumiko dan Mary menceritakan kepada Yori yang ada di foto itu, dia mendapat panggilan yang bernama Pumiko. Dan Yori mengajak Mary untuk pergi ke tempat yang ada di foto itu. Lanjut Mary dan Yori menaiki kincir angin. Kincir apalah itu ya, saya gak tahu lah. Kincir. Kincir pokoknya. Tidak lama kemudian, Mary mendapat panggilan yaitu Pumiko. Di sini Mary mengingat masa lalunya tentang dia yang sejak kecil. Nah, di sini siapa Pumiko itu? Ya, Pumiko itu si Mary yang udah diganti namanya sama ibunya. Di sini Mary tidak mau mengganti namanya. Akan tetapi ibunya memaksa mengganti namanya menjadi Mary Yoshizaki. だからお前はマリってお名前だからね。よ、ふみちゃん、吉崎ふみかは吉崎ふみこ。マリ。 Kenapa atuh ibu kamu teh tidak numpeng, tidak memberitahu saya kalau si Mary itu ganti nama? Nah, di sini menceritakan yang episode yang kedua sebelum adegan enak-enak atau gitulah, lu pasti pada ngerti. Jadi, di saat ibunya bertengkar dengan Mary marah karena orang tuanya tidak memperhatikan atau memperdulikan perasaan Mary hingga Mary melakukan masturbasi. Lanjut, Mary pun bangun dari ingatannya dan dia pun muntah. Di sini menceritakan alam bawah sadar tubuh Mary. Di sana ada jiwa Mary dan Komori. Jadi, jiwa Mary yang asli tetap ada dalam tubuh Mary. Ketika Komori memanggil Mary, suaranya tidak keluar. Mary pun mendekati Komori. Di sini Mary menunjuk atau mengusir Komori biar lenyap dalam tubuh Mary. Jadi tubuh Mary pun seperti kosong saat diranjang. Yori pun panik. Yori pun panik dan menangis, tidak tahu Komori pergi kemana dan menghilang bersama Mary. Jadi takutnya si Yori itu gitu kehilangan Mary dan Komori. Lanjut Yori mencari Komori. Dia ingin mengembalikan Mary ke semula. Dia pun bertemu Komori yang sudah berubah menjadi pegawai Indomaret. Dia pun berbincang-bincang dengan Komori. Dia curhat tentang keadaan Mary. Komori yang asli pun tidak percaya. Jiwa Komori dan Mary tertukar karena tidak ada bukti. Yori pun marah karena dia bukan lagi Komori. Jadi si Komori sudah berbeda dua-duanya, entah Komori yang ada dalam tubuh Mary maupun Komori si pelayan Indomaret ini. Lanjut Yori menangis di kamarnya, lalu ada kakaknya. Dia curhat ke kakaknya.
kalau si Mary itu hilang gara-gara dirinya. Lanjut keesokan harinya, Yori mendatangi rumah Mary dan tanpa banyak bicara, Yori pun seserentengan menuju kamarnya Yori. Dia berusaha untuk membangunkan Mary ke semula dan Yori berjanji akan menyelamatkan Mary bagaimanapun resikonya. Kemudian datang ibunya Mary dan ibunya Mary menyuruh Yori untuk segera pulang. Tetapi Yori bilang tentang Pumiko kepada ibunya. Siapa Pumiko itu? Dan Yori pun ibu pasti tahu siapa Pumiko itu. Di sini mamanya Mary menghuleng tarik. Yori pun kekeh atau ingin tahu siapa Pumiko itu. Lalu ibunya Mary menjawab, dia telah mengganti namanya. Pumiko menjadi anjing emang koplok. Sorry coy, ada motor. Ibunya pun bercerita kepada Yori bahwa ibunya telah mengganti nama Pumiko menjadi Mary Yoshizaki. Di situ ibunya ngebacot atau bercerita kepada Yori tentang masa lalunya. Jadi di sini menceritakan masa lalu Mary sejak kecil yang diurus oleh ibu dari ayahnya atau bisa disebut juga neneknya. Dia memberi namanya Pumiko. Dia diurus sejak kecil oleh neneknya. Jadi ibunya tidak memperhatikan tentang dirinya sejak kecil. Di sini ibunya tidak senang saat Mary dikasih baju atau diurus sama neneknya. Dan juga dikasih nama oleh neneknya dan ibunya tidak senang atau tidak setuju. Sesudah neneknya meninggal, Pumiko diganti namanya oleh ibunya menjadi Mary Yoshizaki. Di sini mengganti namanya secara paksa, padahal si Pumiko itu tidak mau mengganti namanya menjadi Mary. Yori pun marah kepada ibunya karena telah mengganti namanya Mary. Ibunya pun menyuruh Yori untuk pulang dengan memaksa, tetapi Mary menahan ibunya. Yori pun langsung memeluk si Mary. Di sini langsung ke alam bawah sadar Mary. Di sini Mary menyerahkan segalanya kepada Komori. Jadi di sini Mary tidak bangun ke dalam jiwanya dan dia meminta untuk menggantinya kepada Komori. Dan si Mary pun bilang maaf telah membaca buku harian Komori. Lanjut, Yori sedang berlari mencari Mary. Lanjut, Yori yang seserentengan atau berlari mencari Komori yang ada dalam tubuh Mary. Dan Yori bertemu di tempat biasanya mereka bertemu. Tengah cerita, Yori mengajak Mary pulang. Dia menginap di rumah Mary. Dan si Komori mengajak tidurnya seranjang. Di situ ternyata dirinya berubah menjadi Mary. Yang asli ya, bukan Komori. Nah, si Mary ini bilang kepada Yori bahwa dia akan menghilang. Dan mengganti dirinya menjadi Komori. Jadi yang ada dalam tubuh Mary ini si Komori. Dan si Mary menghilang. Di pagi hari, Shiori menceritakan tentang kejadian semalam. Tentang Mary memberitahu kepada Yori, dia memberitahu kepada Komori yang ada dalam tubuh Mary, akrablah dengan Komori. Mary berbicara begitu. Dan si Komori yang ada dalam tubuh Mary ini berbicara kepada Yori, bagaimana kalau aku menghilang? Di sini Yori menangis dan tidak mau kehilangan Komori yang ada dalam tubuh Mary. Dan Yori tidak mau mereka berdua menghilang. Lanjut, Mary mendatangi rumah Komori dan ternyata Komori tidak ada di situ. Komori sudah pulang kampung. Mary dan Yori pun menyusul Komori ke kampungnya, tempat dia tinggal. Di situ dia dijemput oleh Komori dan dia langsung menuju rumah Komori. Lanjut mereka ke kamar Komori. Di situ Mary
melihat sebuah komik dan dia menceritakan segalanya tentang rumah ini dan ruangan ini baru pertama kali dia lihat. Berarti di sini Mary yang ada dalam tubuh Mary ini jadi bukan lagi Komori, melainkan Mary yang baru atau apa ya? Bingung anjing, Sok lah eta mah pikir-pikir saja sama kamu aja ya. Saya agak ngerti di sini, agak riet. Di situ Mary mengambil sebuah buku hariannya si Komori dan si Yori meminta untuk tinggalkan dia berdua sama Komori. Jadi di sini Mary dan Yori membaca buku harian Komori. Di sini mereka supaya tahu apa yang terjadi jika mereka membaca buku dan apa yang terjadi pada Mary. Dan Mary pun mengalami halusinasinya. Lanjut, di alam bawah sadar mereka berdua bertemu lagi. Dan Komori pun meyakinkan supaya Mary kembali ke tubuh aslinya. Lalu si Mary pun pingsan. Setelah Yori membangunkannya dari pingsan, di sini Mary dalam tubuh Mary jadi Mary yang asli atau kembali ke semulanya. Di akhir film mereka pun berteman biasa layaknya Komori dan Yori. Jadi si Mary ini sudah kembali lagi ya ke tubuhnya. Di akhir film, ibunya Mary pun menjadi peduli dan memperhatikan Mary yang asli ini. Dia intinya menjadi bager atau baiklah ya. Dan mereka pun berteman. Asalnya kan semulanya si Mary sama si Yori itu gak berteman sama sekali dan bicara pun jarang gitu. Jadi mereka berteman sekarang dan rencananya mau seuniversitas berdua. Ending yang sangat mengkoplokkan anjing liar. Tunggu. Tiba-tiba ada suara Komori yang memanggil Mary. Mari-san. Nah, di sini aing juga liar ya. Jadi mereka itu si Mary tetap Mary yang asli tetapi di dalamnya ada Komori yang sedang nenen. Udah gitu. Selesai. Gue nggak mau lu cuma jadi penonton gue. Gue mau lu jadi teman gue. Lu like video gue. Lu komen, pasti gue balas. Gue mau lu, gue, kita jadi teman. Jangan ragu.